Setelah kemarin aku sharing video tentang penipuan lowongan kerja, sekarang aku mau sharing tentang masih hubungan dengan orang yang cari kerja atau orang yang belum bekerja, lebih tepatnya penipuan dengan modus prakerja. Inilah videonya, penipuan dengan modus prakerja. Awalnya karena aku cari informasi tentang gelombang baru prakerja dan dapat sumber di internet yang bilang bahwa informasi gelombang baru cuma ada di sosial media ataupun media-media resminya dari prakerja. Jadilah aku ke Instagramnya prakerja.go.id, yang itu Instagram officialnya, yang ada centangnya. Aku follow lah Instagram officialnya, ya kan. Follow supaya kalau ada informasi updateannya aku bisa cepat dapat gitu. Lalu selang beberapa saat kemudian itu aku dapat notifikasi bahwa ada akun yang ada follower baru lah gitu, yaitu akun prakerja.go. Nah jadi apaan nih kan, pas waktu aku lihat Instagram aku cek deh akhirnya, dan ternyata tampilan depannya itu mirip banget dengan Instagram officialnya dari prakerja. Jadi aku pasti pertama udah curiga, oke, ini pasti modus penipuan. Jadi karena dia follow ke aku, dia yang muncul, jadi aku pikir kenapa nggak jadikan konten aja, dan inilah kontennya. Jadi pertama aku chat di Instagram kan, mau nanya tuh gelombang baru itu kapan. Awalnya aku iseng sih, oke, ini pasti penipuan, jadi aku mau isengin lah buat cari konten juga. Jadi akhirnya aku chat deh ke DM-nya, aku tanya-tanya bahwa ada info gelombang baru nggak gitu. Terus bilang, oh iya ada, tapi katanya mesti konfirmasi data perbankan. Oke, udah main data perbankan, udah fix pasti sejenis penipuan. Tapi sayangnya waktu itu aku terlalu terburu-buru karena nggak tahu ya, sambil lihat ininya mungkin karena kesel juga, akhirnya aku langsung nembak, langsung nanya dapat berapa gitu penipuannya. Padahal itu yang aku reply ini adalah story bahwa hati-hati akun penipuan gitu. Dan langsung setelah aku chat kayak gitu langsung diblok. Tapi nggak cuma di situ, karena aku punya beberapa akun Instagram lain, jadinya aku chat pakai akun Instagram yang lainnya itu ke dia. Jadi pertama tuh aku langsung bilang, jangan main blok dong. Dan untuk dapat atensinya si penipu ini, aku langsung bilang bahwa linknya itu salah, yang sebenarnya link dia ada di page-nya, di bio-nya dia itu, di akunnya itu salah. Jadi aku bilang salah, Min. Cuma kalau adminnya nonton ini, tolong jangan belajar dari kesalahan ya, nggak usah cari tahu apa salahnya. Terus abis itu aku nanya deh kan, udah berapa yang kena. Ternyata dia respon, ya kan, dia bilang dapat 3 orang dan mendapatkan hasil 6,1 juta dari 3 orang itu. Makanya aku kayak wow, kok keren banget gitu. Jadi aku mulailah nanya-nanya lagi gitu. Udah lamakah bikin kayak gini, atau sebelumnya juga ada. Terus habis itu dia malah ngejawab gitu, dan padahal di akun sebelumnya, akun pribadiku, dia sampai ngeblok gitu, tapi di sini dia malah ngerespon, dia malah ngebalas gitu. Malah diladenin. Jadi dia nanya tuh kan, aku nanya ke doknya gimana, minta transfer, terus sebisa kita merayu gitu, terus gimana nih, boleh share nggak gimana dapatnya. Dan akhirnya dia bilang ke WA aja. Terus WA yang mana? Nah, dikasih itu nomor WhatsApp dia yang di bio. Oke, aku iseng WhatsApp, tapi WhatsAppnya pun nggak pakai nomor pribadi karena aku lanjut ke WhatsApp, tapi WhatsAppnya pun nggak pakai nomor pribadi karena aku ada nomor WhatsApp satu lagi, jadi aku pakai nomor itu. Nah, begitu aku chat ke situ, dan ternyata tuh cukup panjang chattingnya. Aku bilang kan bahwa ini aku yang dari Instagram tadi yang nanya-nanya. Bilang, oh ya oke. Terus pertama dia agak curiga, dia bilang ini serius, ntar mau mengelabui aja. Bilang, oh enggak, saya beneran penasaran. Padahal penasaran karena mau saya expose, mau saya bikinin konten. Terus akhirnya aku juga nyoba supaya nggak terlalu nge-push sama si pelakunya ini, supaya dia nggak ngeblok, karena kan segampang blok udah hilang dong informasi. Jadi aku bilang sebisa mungkin lah share senyamanmu aja gitu, nggak usah, aku nggak mau terlalu nge-push lah begitu kan. Dan akhirnya dia langsung buka kartu tuh. Makanya saat ini aku agak curiga gitu kan, apakah dia ini beneran penipu atau sebenarnya aku dipermainkan aja gitu. Tapi dari respon yang dia kirimin gitu, dia bilang ya langkah tadi kita chat lalu
Kalau korban punya kan dia minta data bank, jadi dia minta kayak aktif m-bankingnya apa gitu, dia daftarkan on click. Bukan on click sih, ini one click gitu. Jadi one click itu kayak koneksikan akun m-banking atau kartu debit ke e-wallet seperti Dana dan OVO atau seperti lainnya seperti itu. Aku sih nggak pakai, jadi aku nggak terlalu ngerti, tapi seharusnya gampang karena itu tinggal konekkan dari m-banking ke Dana, ke e-wallet seperti itu. Jadi aku tanya, wah, kok kayak gitu? Kalau pakai bank lain gimana? Nah, itu tetap sama. Kalau pakai bank lain, walaupun saya mungkin bukan bank BCA yang pakai m-banking, atau kalau dia pakai bank lain, ya berarti dia tinggal minta kode OTP saja, karena kan dikirimkan ke SMS biasanya kan, SMS banking gitu. Lalu dari situ dia tinggal konfirmasi untuk daftarkan akun si korban ke akunnya dia, seperti itu. Dan akhirnya yang lucu, dia mulai seakrab gitu, nanya saya dari mana. Ya udahlah, aku akan kasih sedikit informasi supaya dia mau kasih lagi begitu, walaupun tetap dalam jarak aman gitu ya, nggak terlalu banyak informasi. Setelah itu aku nanya lagi kan, bahwa udah berapa lama dia ngejalanin kayak gini. Katanya udah 1 tahun. Jadi kayak, wah, udah lama juga kan, berarti udah banyak banget pengalamannya. Dan aku pengen tahu modus apa lagi yang dia pakai selain ini, karena yang aku lihat di Instagramnya itu akunnya akun baru 1 hari yang lalu. Jadi kalau itu mungkin kalau sejak video ini dirilis mungkin baru sekitar semingguan begitu. Jadi benar-benar masih baru. Makanya aku tanya, ada pakai modus apa lagi selain itu. Tapi waktu itu dia belum jawab karena agak lambat gitu. Jadi aku tanya juga apa korban-korban sebelum-sebelumnya itu udah dapat berapaan. Dan dia bilang bahwa pernah sampai dapat 60 juta. Bahwa wah, itu gila sih, berapa banyak, nggak tahu berapa banyak orang yang udah dia tipu sampai bisa dapat sebanyak itu sebelum-sebelumnya begitu kan. Ataukah, aku nggak tahu apakah ini 1 orang atau banyak orang gitu. Dan juga ya tekniknya sama, dia rayu-rayu gimana ajak korban dibikin situasinya, terus ambil m-banking supaya m-bankingnya dia login, tetap sama. Lalu karena aku tanya-tanya gitu, dia bilang, karena aku kebanyakan tanya, dia kira aku mau belajar. Padahal nggak ada sama sekali aku mau maksud belajar beginian, tapi aku pengen malah ya biar bisa mengekspos gitu, biar bisa jadi bahan research lah di sini, bahan investigasi di sini, supaya aku bisa share ke teman-teman semua dan supaya orang pada tahu modusnya dan biar nggak ada yang kena tipu begitu. Dan akhirnya aku tanya lagi gitu kan, modus apa selain pakai prakerja, karena aku pengen tahu kalau prakerja aja dipakai modus apa, dan ternyata banyak gitu, dari Ajaib Home Credit, mau cash, BNI, sekuritas, lain-lain. Berarti dia banyak ya tentang yang punya, berarti semua jenis yang ada perbankan yang hubungan dengan banknya lah gitu. Entah kan kalau kredit kan ya butuh kontak dengan bank mungkin kan, apalagi sekuritas ya untuk mungkin beli saham atau investasi kan butuh akun bank juga, dan dari situ dia bisa kenain gitu. Dan dia masih nanyain lagi bahwa kalau aku mau diajarin gitu. Tapi yang enggak sih, aku enggak. Jadi pokoknya aku bilang, ya aku enggak mau bikin beginian. Yang penting ya uang halal aja, walaupun enggak seberapa, walaupun sekarang saya pengangguran, masih freelance, bikin video kayak gini. Tapi yang penting halal, tidurku nyenyak gitu. Karena kan kasihan juga orang yang kalau kayak prakerja ini kan berharap mungkin bisa dapat penghasilan, atau enggak mungkin bisa dapat dana lebih lah untuk insentif pembelajaran kan, untuk dia pelatihan, atau mungkin buat nambah-nambah modal usaha. Ya malah buntung, malah rugi kena penipuan seperti ini. Tapi dia bilang sih dia pengen stop gitu, karena dia untuk cari modal usaha juga. Tapi kan modal usaha dari uang hasil begitu, bukannya nanti usahanya juga nggak bakal bagus. Lalu aku juga tanyain tentang gimana dia bisa mulai penipuan kayak gini, scam seperti ini gitu. Dan katanya dia diajarin sama temennya gitu. Awalnya dia juga nggak tahu. Lalu ya aku tanya gitu kan, lalu aku tanya juga karena udah selama ini udah berapa gitu yang dia dapat, dan juga apakah orang-orang sekitarnya, teman-teman atau mungkin orang-orang dekat keluarga gitu, apakah tahu atau dia pernah takut ketahuan gitu. Dan ternyata katanya mungkin udah ada 100-an juta dia dapatnya, tapi udah dipakai untuk bikin rumah. Makanya kayak wow gitu, 100 juta hasil penipuan. Bayangin kerugian orang-orang di luar sana gitu, yang mungkin bisa dibilang ya orang-orang lugu, orang-orang yang nggak tahu dan kena penipuan ini kan. Kasian gitu. Dari yang aku tanyakan tadi juga, dia bilang ya teman-temannya tahu dan juga teman-temannya menjalankan juga penipuan seperti ini. Jadi berarti mereka mungkin ada semacam
komunitasnya lah gitu, atau mungkin ya di circle-nya dia lah. Penipuan kayak gini banyak, aku muak banget sih, karena dia menipu, bukan nipu orang bodoh, dia nipu orang yang tidak tahu gitu, orang yang mungkin masih lugu, orang yang apa ya, maaf kata gitu, mungkin baru melek teknologi, atau mungkin kurang hati-hati, dia belum melek lah tentang bahaya penipuan online, misalnya pentingnya menjaga kode OTP ataupun apa gitu. Jadi salah satu langkahku untuk ya mencoba mengurangi lah kesempatan si pelaku ini, atau enggak memberhentikan dia sementara, walaupun memang agak susah untuk diberhentikan. Jadi aku report ke Instagram bahwa dia tuh impersonate, atau apa ya, kayak pura-pura menjadi akun orang lain gitu. Adalah akunnya prakerja.go.id, akun resminya. Dan yang aku kecewa adalah dari Instagram bilang bahwa itu tidak melanggar ketentuan, bahwa kan benar-benar logonya sama, namanya mirip-mirip. Dan kan lihat aja postingannya itu dia repost dari postingan prakerja, berarti kan dia pengen posing, dia pengen memunculkan gitu bahwa Instagram dia itu mirip apa, sama lah, atau enggak dia berpura-pura menjadi prakerja. Oke, itu aku nge-report ke Instagram, dan di Instagram bilang you didn't remove karena doesn't go against our, tidak melanggar ketentuan. Kayak what? Lalu juga aku report juga, aku DM, ya walaupun DM ke Instagramnya prakerja, cuman sampai sekarang belum ada responnya, karena ya masuk akal sih, mungkin karena DM-nya juga mungkin rame ya, orang-orang tanya, apalagi kan akun resmi gitu biasanya masuk ke request dulu, tidak bisa langsung masuk ke kotak DM-nya, jadi makanya mungkin dari prakerja belum bisa melihat dan belum bisa menjawab, dan juga belum bisa, yang paling penting sih belum bisa ngambil tindakan ke akun yang seperti ini, penipuan yang seperti ini. Jadi ya yang bisa aku lakuin sekarang cuman share, bikin video ini buat ke teman-teman yang nonton, supaya bisa tahu bahwa modus penipuan online itu masih banyak bentuknya di internet, masih berkeliaran di mana-mana, dari metode apapun, baik itu dari WhatsApp, dari Instagram, bahkan kemarin dari LinkedIn dan macem-macem, dan gampang banget mereka bisa membuat penipuan ini. Dan ya tadi itu, dia pengalaman 1 tahun bisa dapat sampai 100 juta, dan itu gila kan. Makanya cuma modal HP dan berapa banyak orang bisa dia kenain. Pengen share juga ke teman-teman supaya lebih aware, supaya lebih sadar lah tentang pentingnya kehati-hatian di internet, khususnya kalau berhubungan dengan m-banking ataupun ya SMS banking, punya berhubungan dengan data-data perbankan. Jangan pernah kasih kode OTP, ataupun mungkin kalau misalnya mau transfer transaksi pun harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terkecoh ataupun akhirnya ya tertipu oleh penipu-penipu rendahan seperti ini gitu. Sekianlah video ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau udah nonton sejauh ini, terima kasih banyak. Boleh dong dibantu like dan subscribe-nya, dan juga share ke teman-teman lain supaya makin banyak yang bisa melek dan terhindar dari penipuan online kayak gini. Oke lah, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!